Janganlah awal secara baik. Orang-orang berdosa akan menangkap dan seret karena manusia mati dan baik. Kami semua harus bersabar memahami sebab ada tertulis. Aku akan menjadi kepala dan kepala yang baik akan tercerai-berai. Aku berkata kepadamu, Buddha, malam ini peluk saya berkumpul. Kau telah menyatakan kebijakan. Kegelapan menyelimuti kota Yerusalem. Yesus berjalan menyusur lembah Cedron menuju ke taman Getsemani. Yesus menuju ke taman Sukacita untuk memperbaiki lagi dosa yang telah diperbuat manusia pertama dalam taman kenikmatan Firdaus. Penghuni Yerusalem sedang tidur dengan nyenyak. Mereka tidak menduga tentang kejadian bersejarah yang sedang berlangsung di taman Getsemani. Kesengsaraan Tuhan telah dimulai. Yesus masuk ke taman itu dengan membawa Petrus dan kedua anak Zebedius. Adapun Yudas yang mengkhianati Yesus juga mengetahui tempat itu karena Yesus sering berkumpul di situ bersama dengan murid-murid. Lihatlah manusia ini. Di sini, di tempat ini, suatu rahasia abadi terjadi, suatu misteri sepanjang abad terjadi. Di taman Getsemani, Yesus sudah mengalami penderitaan yang membawa maut. Dari segala kebenaran, Dia merasakan penghinaan dan kemendesan yang sudah menetap. Ia melihat serdadu-serdadu ganas yang mendaratkan tinju dan jokos di wajahnya. Ia melihat mereka meludahinya, menginjaknya, menderainya, dan memahkotanya dengan mahkota dunia. Ia merasakan deraan, paku-paku yang tajam, tali temali, dan beban salib yang amat berat. Ia melihat Golgota, Golgota. Ia melihat dirinya digantung di salib, diapiti dua penjahat. Jalan untuk Allah, supaya kau terjaga dalam kehidupan. Jiwaku sedih hingga mau mati rasanya. Ya Bapa, aku berdoa kepadamu. Bapa, jika kalau boleh, biarlah piala ini lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakmu ya Bapa, melainkan kehendakmu. Tuhan, bangunlah. Memang berat, tapi tidak sanggup kalian berjaga bersama dan kami. Roh memang kuat, tapi janganlah. Ini bangunlah berarti. Bangunlah. Orang yang menyerangkan tidak ada.
Yesus, kau penipu, kau penghujat Allah. Lihat, para pengikut Yesus itu. Dan orang yang kucium, itulah dia. Bawalah dia dengan selamat. Ada apa ini? Mengapa ribut-ribut begini? Putra manusia akan diserahkan ke tangan orang berdosa. Lihatlah, orang yang mengkhianati aku sudah dekat. Salah. Hai sahabat, dengan ini kan engkau datang. Sudah, engkau menyerahkan anak manusia yang berdosa. Betapa kejamnya engkau. Adalah lebih baik jika engkau tidak belajar bersih. Siapakah yang kamu cari? Yesus dari Nazaret! Yesus dari Nazaret! Akulah dia yang kamu cari. Bangunlah. Siapakah yang kamu cari? Yesus dari Nazaret! Yesus dari Nazaret! Setelah aku katakan, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarlah mereka pergi. Tangan dia! Yesus, dalam terlalu pedang itu, sebab dalam terlalu pedang akan binasa oleh pedang. Atau pasangka orang yang bisa berseru kepada Bapa, supaya dia menjadi lebih dari surga dan mereka bantulah. Saat kamu aku ini penyamuk, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan tersebut. Padahal tiap-tiap hari aku dulu mengajar di Kaisar dan kamu tidak menangkap aku. Yesus, kau penipu, kau penghujat Allah, kau harus dibunuh. Siksa dia. Tangkap dia, bawa dia ke rumah Kayafa. Salibkan dia. Jalan. Salibkan dia. Salibkan dia! Salibkan dia! Ayo, cepat jalan. Salibkan dia! 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 Perhentian yang pertama, Yesus dihukum mati. Kami memuji Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci Engkau telah menebus kami. Yesus diseret ke pengadilan. Di sana telah menanti imam besar Kayafas. Namun, Yesus sebagai domba yang diam membisu ketika dihantar ke tempat pembantaian. Ia dianiaya, tetapi itu ditanggungnya dengan sabar tanpa membuka mulutnya. Ia membiarkan dirinya digolongkan di antara kaum durjana. Sebab itu, ia memikul kejahatan banyak orang dan berdoa bagi orang-orang berdosa. Sudah lama aku menanti Yesus. Kita memang harus bertemu. Yesus, benarkah Engkau ini Mesias? Sekalipun aku mengatakan kepadamu, kamu tak percaya. Tapi mulai dari sekarang, anak manusia akan duduk di samping kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Apa? Apa kata Yesus? Hai kalian, tidakkah kalian mendengarkan pemujaan? Karena itu saya kepada lebih berguna. Jika seorang mati untuk semua. Sekarang dia telah ada di tangan kita. Kita harus membunuhnya. Dia layak untuk dihukum mati. Salibkan dia. Salibkan dia! Salibkan dia! Serahkan dan bawa dia ke Pilatus. Ayo, saya. Hidup Raja! Hidup Pilatus! Saudara-saudara, apa tujuanmu terhadap orang ini? Orang ini mengaku dirinya raja dan mengacaukan rakyat dengan ajaran sesatnya. Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadapnya? Benarkah engkau ini raja? Apakah engkau mengatakan hal ini dari hatimu sendiri?
Ataukah ada orang lain yang mengatakan kepadamu tentang hal ini? Apakah engkau mengira aku ini seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepalamu sendirilah yang menyerahkan engkau kepadaku. Apa yang telah engkau perbuat? Mati hamba-hamba telah melawan supaya aku jangan serahkan ke tangan orang lain. Akan tetapi kerajaanmu bukan dari di sini. Jadi engkau adalah raja. Engkau sendirilah yang mengatakan bahwa aku adalah raja. Siapakah yang kamu kehendaki supaya aku membebaskan bagimu? Barabas atau Yesus yang kamu sebut Kristus? Barabas, Barabas, Barabas. Bebaskan Barabas bagi kami. Jika demikian, apa yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus ini? Salibkan dia, salibkan dia. Lepaskan Barabas bagi kami. Tetapi kejahatan apa yang telah ia perbuat? Salibkan dia. Salibkan dia, salibkan dia. Lepaskan Barabas bagi kami. Ayo pergi dan lepaskan Barabas. Lepaskan saya bangsat. Saya bebas. 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 Yesus, Saya bebas. apa yang engkau ajarkan? Apakah engkau sungguh-sungguh raja orang Yahudi? Tidak, tidak. Penguasa kami hanyalah kaisar. Dia pengasuh, penghujat. Dia harus dihukum. Kalau tidak, engkau bukanlah sahabat kaisar. Dia mengaku dirinya raja dan mengacaukan rakyat. Apakah dia harus dibebaskan? Orang apakah dia ini? Galilea. Bukankah Herodes ada di kota ini? Bawalah dia ke Herodes. Ayo, bawa dia. Salibkan dia! Salibkan dia. 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 Kini, aku baru bertemu dengan kau yang namanya Yesus itu. Hei Yesus, sang pembuat mujizat, buatlah mujizat-mujizatmu di hadapanku. Kalau engkau sungguh-sungguh Mesias. Mengapa kau diam? Prajurit, siksa dia, biar dia mau bicara. Hormatku padamu, hai raja orang Yahudi. Nyaman, bangun bangsat. Ayo bangun, bangun. Bangun. Sekarang, bernubuatlah. Siapa yang menamparmu? Bawa dia kembali pada Pilatus. Ayo bawa dia. Salibkan dia! Salibkan dia. 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 Yesus kembali dibawa ke Pilatus. Sejarah kesengsaraan Kristus dapat mengangkat ke permukaan berapa banyak kebencian dan kedurhakaan dapat terpendam di dalam hati manusia. Berapa banyak kejahatan dan sikap tidak tahu terima kasih mengalir di dalamnya. Kristus di depan Pilatus, suatu adegan yang memprihatinkan terjadi di tempat ini lagi. Jangan engkau mencampur perkara orang benar ini, sebab karena dia, aku menderita dalam mimpiku malam tadi. Waiting for connection. Power off. Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Aku akan mencambuk dan menyiksa dia. Setelah itu dia akan membiarkan pergi. Waiting for connection.
Salibkan dia. Salibkan dia! Salibkan dia! Kami mempunyai hukum. Dan menurut hukum itu, ia harus mati. Sebab ia menganggap dirinya adalah anak Allah. Jika Tuhan membebaskan dia, maka Tuhan bukanlah sahabat kaisar. Hanyalah dia. Salibkan dia. Salibkan dia! Salibkan dia! Aku tidak bersalah atas darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. Adililah dia menurut hukum. Ambillah dia. Biarlah darahnya ditangguhkan atas kami dan anak-anak kami. Ayo secara cambuk dia. Ayo cambuk. Paksa. Pengkhianat. Paksa. Pengkhianat. Ayo bayar. Pengkhianat. Bangsat. Bangsat. Pengkhianat. Ayo angkat dia. Dengan penuh kerelaan, Yesus mengulurkan tangannya dan menerima salib yang berat itu. Ia hanya berdiam diri, tetapi berteguh hati untuk menerima keputusan yang tidak adil itu. Betapa kita kerap kali merasa tidak senang, bahkan mengeluh bila suatu saat kita mendapat salib kecil dalam kehidupan kita, semisal penyakit, kegagalan dalam studi, kegagalan dalam pekerjaan, kegagalan dalam percintaan, kesalahpahaman dalam pergaulan, serta kemiskinan materi. Bukankah Yesus pernah bersabda, "Barang siapa ingin menjadi muridku, ia harus berani menyangkal diri, serta memanggul salibnya setiap hari dan mengikuti aku." Betapa sering kita melarikan diri dari resiko hidup ini. Lebih sering kita mencari sesuatu dalam kenikmatan daging daripada harus berkeringat dan berjuang dengan tabah hati. Marilah berdoa. Ya Yesus, jadikanlah kami hamba dan pengikut-Mu yang setia, terutama tenaga dan pengorbanan kami yang sangat dibutuhkan bagi gereja, keluarga, dan masyarakat kami. Kuatkanlah niat dan keberanian kami untuk tidak melarikan diri dari tanggung jawab yang harus kami pikul.
Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Kepadamu, sebab dengan salib sucimu engkau telah menebus dunia. Dengan sesungguhnya kelemahan-kelemahan kitalah yang ditanggungnya, dan segala duka cita kitalah yang dipanggulnya. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah telah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit dan yang ada di bawah bumi. Sesudah jatuh, Yesus segera bangun kembali. Tenaga manusiawinya sudah sangat lemah. Maka sebenarnya salib tak dapat dipikulnya lagi. Ayo, tanya. Ayo jalan! Salibkan dia! 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 Jalan! 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 Siksa dia! Cepat! Siksa dia! Jalan! Siksa dia! Siksa dia! Siksa dia! Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah sujud di Kau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Perintihannya sedih. Ibu, inilah anakmu. Belati duka menikam wajahmu, Pak. Duka manaku seberat dukaku. Aku ini hamba Tuhan. Menurut Anu, mawar yang Bunda petik pada samudra kehidupan adalah mawar dari taman hati penuh cinta. Ayo, cepat jalan! Ayo jalan! Selamat jalan, Kaisar! Salibkan dia! 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 Ayo jalan! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Cepat bangsa jalan! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Ayo jalan! Cepat jalan! Bangsa jalan! Salibkan dia! Salibkan dia! Ibu! Salibkan dia! Salibkan dia! Ayo cepat jalan! Siksa dia! Siksa dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Ayo jalan! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia!
mati. Hei kau, siapa nama? Bantu orang itu. Bantu orang itu. Guru, aku hendak membantumu. Ampunlah aku, sebab aku tidak layak dekat. Yesus kelihatannya sangat letih sekali. Ia sudah tak sanggup lagi memanggul salibnya lebih jauh. Maka ditahanlah seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru pulang dari kebun. Ketika Simon dipaksakan untuk memikul salib, ia dengan rela menerimanya. Ia dengan rendah hati mau menerima salib dan membantu Yesus. Inilah tanda cinta dan belas kasihannya yang mendalam kepada sesamanya yang menderita. Kepada kita diberikan kebebasan untuk mengikuti Dia atau menolak Dia. Dengan hati yang lembut, Yesus berdiri di pintu hati kita. Ia mengetuk dan meminta jawaban dari kita. Memilih Yesus berarti harus menyangkal diri dan memikul salib. Apakah kita mampu? Ayo jalan! Salibkan dia! Ayo jalan! Salibkan dia! Ayo cepat jalan! Salibkan dia! 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 Di tengah keganasan, di tengah serdadu-serdadu memukul Yesus, ketika mereka menyeret Yesus, Veronica masih sempat melihat Yesus. Veronica turut mengambil bagian dalam kedukaan itu. Sikap Veronica bukan berhenti pada rasa duka, tetapi telah ada suatu keberanian untuk mendekati dan berbuat kasih kepada Yesus. Veronica mengusapi wajah Yesus yang dicucuri keringat bercampur darah. Dan tanda terima kasih Yesus bukanlah kata-kata. Yesus selalu memberikan dirinya kepada setiap orang yang berbuat kasih. Setiap orang yang berani berbuat baik terhadap sesama akan mendapat pahala dari Tuhan. Cepat jalan! Cepat jalan! Cepat jalan! Perhentian ketujuh, Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Kami menyembah sujud di Kau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Antaian, demikian pun ia tidak membuka mulutnya. Yesus jatuh ke tanah lagi, karena orang tidak ingat akan kebaikannya terhadap mereka. Namun cinta kasihnya tidak hilang. Sebab itu ia segera Paksa cepat jalan! Ayo jalan! Paksa cepat jalan! Ayo paksa! Ayo cepat jalan! Siksa dia! Siksa dia! Ayo jalan! Siksa dia! Siksa dia! Siksa dia! Siksa dia! Siksa dia!
Siksa dia! Siksa dia! Siksa dia! Bunuh dia! Bunuh dia! Bunuh dia! Bunuh dia! Perhentian ke-8, Yesus menasihati wanita yang menangis. Kami menyembah sujud di Kau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sekelompok wanita Yerusalem turut berduka cita atas penderitaan Yesus. Mereka menangis di pinggir jalan salib menuju Kalvari. Ayo cepat jalan. Bangsa cepat jalan. Cepat jalan. Ayo cepat jalan. Siksa dia! Siksa dia! Ayo cepat jalan. Cepat jalan. Jalan. Salibkan dia! Bangsa cepat jalan. Ayo. Ayo cepat jalan. Jalan. Cepat. Jalan. Ayo cepat jalan. Ayo cepat jalan. Perhentian ke-9, Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah salib. Kami menyembah sujud di Kau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Dengan Bapa dunia. Yesus yang telah lemah karena tidak tidur semalaman, didera dan diseret kemana-mana, harus menempuh perjalanan yang begitu berat. Bangsa cepat jalan. Jalan. Sana. Ayo cepat jalan. Ayo cepat jalan. Cepat jalan. Ayo jalan. Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Ayo cepat jalan.
Tidak. Mari, tulis saja. Coba. Hahaha, aku yang mendapatkan jubah rajanya. Yesus harus mengorbankan segala-galanya. Ia tak menyimpan apapun bagi dirinya sendiri. Di sini, di depan pintu kematian, semakin terasa bahwa hidupnya dipertaruhkan untuk sesamanya. Bukan satu-satunya jalan untuk menciptakan ikatan yang kokoh dengan mereka. Untuk menebus semua orang, kita semua. Marilah berdoa. Ya Bapa, beranikanlah kami untuk mengorbankan harta kekayaan, kehormatan, wibawa, dan jabatan demi menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran yang dibutuhkan bagi keselamatan umat manusia. Perhentian ke-11, Yesus dipaku kayu salib. Kami menyembah sujud Engkau Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebusnya. Hei Yesus, sekarang rasakanlah paku-paku ini akan menembus kaki dan tangan. Sudah didaki oleh putra manusia. Puncak Golgota sudah didaki oleh putra manusia, dan ini tiba saatnya dia akan dibangkai di luar salib. Keringat bercucuran membasahi tubuh, dan darah meleleh seakan meminta dikasihi oleh makhluknya. Namun, makhluknya tega membiarkan tangan dan kakinya dibaku di palang pembinaan. Tangan yang selama 33 tahun rajin bekerja, sekarang dibaku karena kemalasan manusia. Kaki kudusnya yang telah mengembara ke banyak tempat untuk menolong orang, ini dipaku karena manusia sering melangkah ke tempat-tempat hina, ke ladang korupsi, ke tempat-tempat pelatihan, ke tempat perjudian,
dan menjadikan ketidakadilan. Kami menyembah sujud Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan sekali sucimu Engkau telah menebus kami. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menaikkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu. Yang seorang di sebelah kanan dan yang lainnya di sebelah kiri Yesus. Yesus, hati dan tindakan kami begitu keras dan angkuh, bagaikan paku-paku yang menembusi kaki dan tangan. Pilatus menyuruh memasang sebuah tulisan di salib Yesus yang berbunyi, Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi. Ingrid Yesus Nazarimus Rex Io Daun. Orang lain dia selamatkan, tapi dirinya sendiri dia tidak bisa selamatkan. Hei Raja orang Yahudi, turunlah dari salib itu biar kami dapat percaya. Engkau yang memerlukan bait Allah, turunlah dari salib jika engkau sungguh-sungguh anak Allah. Selamatkan dirimu dan turunlah dari salib itu. Hei lihat, Tuhan haus. Umat semua berlutut. Minumlah hai Raja bangsa Yahudi. Biarlah aku mati bersama. Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggal? Ya, tak apa-apa, dalam tanganmu serahkan nyawa. Sungguh, orang ini putra Allah.
Golgota, Golgota. Sedangkan tubuh tak berdaya, kesobek jantung, uang anak terangku. Lukaan itu sangat hebat, dan di bawah tangi berdiri Bunda saksikan kita. Anakku, apa salahku? Kenapa mereka melakukan? Oh, Bunda Lunacita, ini salah kami, ini dosa kami. Kamilah yang telah menjadi Tuhan. Kenapa bibinya robek tubuh yang suci? Golgota, Golgota, terukir kolam cinta tetes darah hapuskan dosa, mengalir bersama melihat Tuhan. Golgota, Golgota, saksikan cinta Tuhan, terucap dari bibir tetapar serganu. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan di kasihanlah kami, ya Tuhan, kasihanlah kami. Ampunilah kami orang berdosa. Yesus dikeluarkan dari salib. Kami menyembah sujud kita ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Sekarang kami syukur Engkau telah menjadi suri. Kasihanlah kami ya Tuhan, kasihanlah kami.
dan bersyukur kepadamu. Tuhan Yesus, Engkau sendiri juga mau merasakan kegelapan makam sebagaimana yang akan kami alami. Menyaksikan semuanya ini, kami teringat akan sabdamu. Izinkanmu, kalau tidak jatuh ke tanah, ia akan tinggal sendirian saja. Tetapi kalau ia mati, ia akan berbuah banyak. Ditabur dalam kefanaan, dibangkitkan dalam keadaan bakar. Ditabur dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Semoga dengan jalan salibmu ini, kami pun dikurangkan untuk memikul tanggung jawab atas hidup kami di bumi ini. Teguhkanlah iman kami agar tetap setia dan percaya kepadamu. Dengan demikian, akan hidup selalu dalam nama-Mu, dan akhirnya kami pun dapat bangkit bersama Dikau. Amin. Yang sudah mengikuti kegiatan taburan bersama Komka Stasi Polio.